Bismillah. Assalamualaikum Solihah. Kaifa halukunna? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar Al-Quran hadis dan kita masuk pelajaran yang ketiga ya, yaitu tentang hadis berpegang teguh dengan sunnah sahabat, yaitu hadis arba'in yang ke-28. Dengarkan baik-baik ya untuk bacaan hadisnya. An Abi Najihinil Irbadi bin Sariyata radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulubu wa dharifat minhal uyunu fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina. Qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidinal mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Artinya, dari Abi Najih al-Irbad bin Sariyah, ia berkata, Rasulullah telah memberi nasihat kepada kami dengan satu nasihat yang menggetarkan hati dan membuat air mata bercucuran. Kami bertanya, wahai Rasulullah, nasihat itu seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah selamanya atau meninggal, maka berilah kami wasiat. Rasulullah bersabda, Aku wasiatkan kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, tetap mendengar dan taat walaupun yang memerintah kalian seorang hamba sahaya atau budak. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian masih hidup sepeninggal Rasulullah maksudnya ya, niscaya akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Karena itu, berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang lurus atau mendapat petunjuk, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian, dan jauhilah olehmu hal-hal baru, karena sesungguhnya semua bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Setelah tadi Ibu bacakan hadisnya dan juga artinya, sekarang kita masuk ke penjelasan hadis ya. Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabatnya sampai membekas di hati mereka, yaitu nasihat yang dapat menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Kemudian Rasulullah memberi wasiat supaya tetap bertakwa kepada Allah, tetap mendengar dan taat kepada para pemimpin, walaupun yang memerintah mereka adalah seorang budak. Rasulullah memberitahukan bahwa akan terjadinya kerusakan, sehingga sesuatu urusan dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, yang akibatnya seorang budak bisa menjadi penguasa. Jika hal itu terjadi, maka dengarlah dan taatilah untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, serta bersabar menerima kekuasaannya supaya tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Kewajiban kita kepada penguasa di sini adalah taat dan patuh selama bukan dalam kemaksiatan kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman ya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul
wa ulil amri minkum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Rasulullah juga bersabda ya, sungguh orang yang masih hidup di antara kalian nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Ini termasuk salah satu mukjizat beliau, yaitu mengabarkan sesuatu yang akan terjadi dengan izin Allah, yaitu mengabarkan akan terjadinya perselisihan dan meluasnya kemungkaran sepeninggal beliau. Maka ketika kita mendapati perselisihan, Rasulullah memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Maksudnya, mereka yang senantiasa diberi petunjuk. Dan Rasulullah memperingatkan kepada kita untuk menjauhi perkara yang baru dalam agama, atau yang biasa disebut dengan bid'ah ya, yang tidak memiliki dasar dalam agama, karena semua perkara yang baru dalam agama atau bid'ah tadi ya adalah sesat dan merusak kemurnian ajaran agama Islam. Untuk pelajaran hadisnya ya, yang pertama yaitu memberi nasihat kepada seseorang yang dapat mempengaruhi jiwa dan hati. Yang kedua, wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, wajib mendengar dan taat kepada pemerintah. Yang keempat, mukjizat Rasulullah mengabarkan hal yang akan terjadi dengan izin Allah. Yang kelima, keharusan untuk berpegang teguh terhadap sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Dan yang keenam, larangan untuk melakukan perkara yang baru dalam agama atau bid'ah ya, yang tidak memiliki dasar dalam agama. Demikian materi untuk hari ini ya, tentang hadis berpegang teguh dengan sunnah sahabat. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk tetap berpegang teguh dengan sunnah sahabat. Amin. Ya, untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.